Oke, selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Pak Dewo. Bagaimana kabarnya ini? Baik Pak Dewo. Baik ya, jadi ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Kiki kembali ya, karena kemarin sempat banyak kegiatan, tapi ini saya kemarin kan sempat menghubungi saya Bu Kiki ya, Iya benar Pak. maaf baru bisa mengajukan waktu. Sekarang ada apa nih Bu Kiki? Jadi sebenarnya saya ingin bercerita Pak. Jadi ini satu kejadian di kelas saya, yaitu kelas bahasa Inggris. Waktu itu anak-anak itu ada presentasi Pak, dikarenakan ini presentasinya dalam kelompok, ada satu anak dalam satu kelompok itu yang wajahnya itu memang perlu ditampilkan sebagai salah satu bukti dari presentasi begitu Pak. Nah, dikarenakan anak ini tidak suka karena fotonya ditampilkan di kelas, dia secara spontan itu mengumpat Pak dalam bahasa Inggris. Nah, waktu itu karena saya panik Pak, saya hanya menegur dia di kelas, di depan kelas, dan akhirnya saya juga menegur anak-anak semuanya secara klasikal begitu Pak, tanpa adanya restitusi. Padahal saya sudah tahu nih Pak sebenarnya ada restitusi, tapi saya tidak sempat melakukan itu di dalam kelas. Begitu sih Pak. Oke Bu Kiki, penjelasan yang cukup cukup bisa menggambarkan kondisi saat itu ya Bu Kiki ya. Iya. Sebelum bicara lebih lanjut lagi, bagaimana perasaan Bu Kiki ini waktu Bu Kiki kan sempat menyatakan bahwa panik begitu ya, panik kemudian Iya. akhirnya mendisiplinkan murid tanpa memberikan restitusi. Itu perasaannya Bu Kiki seperti apa? Perasaan saya waktu itu ya karena saya memang spontan ya Pak, saya mengatakan itu waktu itu ya, waktu di dalam kelas itu saya merasa awalnya ya baik-baik saja, walaupun saya sedikit agak jengkel begitu ya Pak dengan satu anak ini kenapa kok bisa berkata seperti itu, tapi saya waktu itu merasa tidak apa-apa begitu Pak. Mungkin saya merasa tidak enaknya setelah itu begitu karena kondisi kelas menjadi mungkin lebih diam ya Pak ya setelah saya Lebih diamnya menegur. bagaimana nih Bu Kiki? Lebih diamnya itu karena mungkin saya tidak pernah marah Pak sebenarnya di Oh, dalam tidak kelas. pernah marah ya sebelumnya ya Bu Kiki ya? Ya, tidak pernah marah, tapi kala itu saya tuh nadanya mungkin cukup tinggi begitu ya Pak, karena saya mungkin spontan juga, jadi saya juga merasa sedih juga ya ketika anak-anak itu menjadi diam begitu setelah saya tegur, begitu Pak. Iya. Jadi yang perlu Bu Kiki garis bawahi atau perlu tahu itu adalah guru itu berhadapan bukan dengan mesin ya Bu ya. Guru itu Iya, berhadapan bukan dengan robot, tapi guru itu berhadapan dengan makhluk yang sangat sangat dinamis, yaitu namanya adalah manusia. Dan iya, Kiki kan waktu sebelum pembelajaran ini sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran kan sebelumnya. iya sudah Pak. Ya, saya tuh selalu melihat rancangan pembelajaran Bu Kiki itu adalah rancangan pembelajaran yang sangat sistematis, sangat terstruktur, dan kebetulan saya juga tahu bahwa Bu Kiki ini adalah orang yang cukup disiplin dalam hal itu. Mungkin kalau boleh saya beri masukan, itu mungkin kenapa Bu Kiki itu merasa spontan waktu itu, merasa panik adalah karena terjadi sesuatu hal yang tidak seharusnya itu terjadi di pembelajarannya Bu Kiki ya. Bu Kiki mungkin Iya, tidak pernah menyadari bahwa hal itu akan terjadi waktu menyusun RPP, begitu ya Bu Kiki? benar Pak. Iya, tapi begitu Bu Kiki tidak perlu merasa berkecil hati atau merasa apa, karena itu adalah bagian dari dinamika dinamika pembelajaran sebenarnya seperti itu. Jadi Iya. saya sangat mengapresiasi bagaimana Bu Kiki itu bertindak dan mendisiplinkan murid itu perlu Bu Kiki. Oh iya Bapak. Sebenarnya waktu Bu Kiki meninggikan suara itu, yang terjadi ekspresinya murid-murid bagaimana Bu Kiki? Ya, memang anak-anak langsung jadi diam, Pak. Jadi diam, jadi mungkin agak ada yang kaget ya, karena tidak pernah mendengar saya berbicara dengan nada tinggi begitu. Jadi sebagian dari mereka mungkin seperti shock begitu, sebagian lagi mungkin juga merasa bahwa oh ini Miss Kiki marah karena satu anak ini begitu, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu menurut Bu Kiki, bagian positif dari itu apa Bu Kiki? Dari murid-murid Uh, yang kaget seperti itu. Ya Menurut positifnya memang mereka jadi tahu begitu Pak bahwa memang kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Inggris itu merupakan umpatan dan itu sesuatu yang tidak saya tolerir begitu atau mungkin sesuatu yang sudah melanggar keyakinan kelas kita gitu Pak karena kan keyakinan kelas kita kan salah satunya adalah menghormati orang lain termasuk saat menggunakan bahasa Inggris itu Pak. Jadi ada nilai plusnya mereka tahu nih kalau ini sesuatu yang memang tidak baik untuk dikatakan gitu Pak.
Ya bersyukur bahwa Bu Kiki juga pernah mengalami hal tersebut dan murid-murid juga bisa mengalami kejadian tersebut di kelas, sehingga tuh dari kejadian tersebut tahu bahwa kata-kata umpatan dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa apapun itu sangat tidak bisa ditolerir karena itu sudah bertentangan dengan tadi keyakinan kelas yang ada di Bu Kiki. Betul ya Bu Kiki ya? Iya, benar Bapak. Tapi biar bagaimanapun juga untuk masalah ini harus ditanggulangi lebih dalam lagi. Tadi belum sempat direstitusi ya anaknya ya. Satu Iya apa Bapak. beberapa anak Bu? Bagaimana Pak? Yang terlibat berapa anak ini? Satu Yang atau terlibat satu anak saja Bapak di dalam tapi satu. mempengaruhi atmosfer semua kelas Iya, ya. benar, benar Pak. Ya, Iya. jadi menurut Bu Kiki, kira-kira langkah selanjutnya Bu Kiki apa yang ingin Bu Kiki lakukan? Yang pasti saya perlu merestitusi anak ini ya Pak ya, karena waktu itu memang keadaannya spontan, jadi saya tidak sempat merestitusi. Nah, oleh karena itu sih saya memang berharap untuk segera melakukan restitusi ya dengan satu anak ini, sehingga apa ya, dia lebih tahu lagi bahwa apa sih sebenarnya maksud yang saya bawa waktu itu, dan mungkin dia lebih mengerti lagi bahwa oh ini tuh sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi motivasinya untuk ini, untuk mengubah cara berbicaranya ini dari diri begitu Pak. Hmm. Ya, ini kan berkaitan dengan anak tersebut ya, diharapkan bahwa Iya. nantinya setelah direstitusi anak itu akan mengalami perubahan. Tapi tanpa Bu Kiki sadari ternyata dari kejadian ini itu juga mempengaruhi iklim belajar satu kelas tersebut. Bahkan Iya. tidak mungkin satu sekolah juga bisa terpengaruh karena ini. Jadi saya rasa ini bisa dilanjutkan untuk menuju ke arah yang lebih dalam lagi nih Bu Kiki. Hmm. Kira-kira menurut Bu Kiki ada masukan apa nih Bu Kiki untuk bisa lebih apa ya, lebih mensosialisasikan bahwa umpatan ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditolerir begitu Bu Kiki. Uh, jadi saya mungkin bisa berdiskusi dengan wali kelas dulu ya Pak ya untuk apa namanya mungkin saya akan sampaikan hal-hal yang penting ini untuk kerjasama dengan orang tua sehingga orang tua juga dapat mengecek anak-anak ini sebenarnya mendapatkan apa ya mendapatkan input ini dari apa karena mungkin dari beberapa hal yang saya tahu mereka dapat input ini dari games Pak dan juga dari YouTube jadi mungkin orang tua dapat menjadi mitra kami di kelas begitu bahwa untuk mengecek setiap apa yang ditonton oleh anak-anak dan juga bagaimana bahasa mereka saat bergaul terutama saat bermain game atau mungkin saat ada obrolan di WhatsApp group begitu Pak. Betul sekali. Jadi luar biasa tuh Bu Kiki kalau mau tidak hanya melibatkan anak-anak tapi juga orang tua. Berarti kita bersinergi ya dengan orang tua Iya, ya. iya Pak. Betul sekali. Kira-kira kalau untuk sosialisasi dengan orang tua itu jenis kegiatannya seperti apa ya Bu Kiki ya? Mungkin bisa kita masukkan pada parenting ya Pak, kan kita ada parenting 1 bulan 1 kali, itu mungkin bisa apa namanya, diberikan lagi, ditekankan lagi tentang pentingnya tadi berbicara sopan, beretika sopan, baik dalam sosial media atau mungkin secara langsung, dan juga tontonan-tontonan anak-anak perlu dicek benar-benar oleh orang tua. Walaupun kita di sekolah sudah melakukan bagian kita, yaitu ada keyakinan kelas dan sebagainya, tapi karena waktu kita terbatas di sekolah, jadi kami mengharapkan kerjasama dari orang tua. Begitu sih, Pak. Ya betul sekali, karena perlu diingat bahwa mungkin kejadian yang ada di Ibu Gigi ini adalah ini ya, puncak gunung es ya Bu ya. Hmm. Jadi ada yang lebih dalam lagi daripada itu yang kita tidak perlu ketahui. Karena kalau tadi saya perhatikan dengan seksama, kalau anak itu mengumpat, ya kan Iya. secara tidak sadar ya Bu Gigi, secara refleks ya. Iya. Dia kan sudah mengetahui kata tersebut dan tidak hanya mengetahui, berarti fasih dalam menggunakannya. Tidak mungkin itu digunakan pertama Iya. kali itu di kelasnya Bu Kiki. Iya, Pak. Karena itu perlu juga dukungan moral, support dari orang tua, kerjasama yang intens dan terpadu dengan orang tua. Dan saya ingin ada ini ya upaya Bu Kiki dan juga teman-teman yang lain itu supaya ada ini melakukan observasi secara berkala begitu Bu. Saya Hmm. nanti bisa melihat anak-anak itu perkembangannya dalam menggunakan dalam norma kesopanan itu seperti apa, khususnya dalam apa penggunaan kata-kata yang tidak layak dipakai di dalam kelas, tapi juga dalam bersosial media. Begitu? Apakah Oh, bisa oh begitu? iya. Menurut Iya, Kiki? Pak, itu ide yang bagus, Pak. Bisa Ya. ya nanti tolong dikonfirmasi
komunikasikan dengan teman-teman ya Bu Kiki. Oh iya, iya Pak. Oke, terima kasih sekali Bu Kiki. Sebelumnya nih saya jadi tahu nih, saya kan sudah jarang masuk ke kelas-kelas ya Bu Kiki ya. Oh, iya sekali Pak. Jadi saya tidak tahu perkembangan anak zaman sekarang ini bagaimana. Saya kan tidak yang bersentuhan dengan mereka langsung begitu. Iya, iya Pak. Terima kasih banyak Pak Dewo untuk waktunya dan juga untuk arahannya bagi saya Pak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Bu Kiki? Tidak, nanti saya mungkin akan meminta izin saja kepada Pak Dewo untuk nanti ketika saya ada sosialisasi, ada observasi tadi, atau mungkin ada parenting, kami minta izinnya saja Pak agar itu diizinkan. Oh iya, sebelumnya sebelum diflorkan kepada orang tua, saya minta ada penyamaan itu dulu ya, persepsi dengan dewan guru yang lain ya Bu Kiki ya. Oh iya, iya Pak. Bahwa semua sadar bahwa ini terjadi dan ini adalah masalah kita semua. Mungkin ini juga pernah terjadi di kelas-kelas yang lain, tidak hanya di kelasnya Bu Kiki, tapi banyak yang menutup mata. Bisa saja kan Bu ya? Iya, iya Pak, bisa saja Pak. Samakan visi dan samakan visi dulu deh untuk ini. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Dewo. Ya, nanti tolong dikoordinasikan ya Bu Kiki ya. Setelah ada penyamaan visi, baru nanti bisa ke saya untuk kita bisa aturkan parenting dan lain sebagainya. Begitu Bu? Iya baik, terima kasih Pak Dewo. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Pak Dewo. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Oke. Terima kasih Miss. 11 menit 32 detik. Aman ya? Ya, aman Pak Dewo. Oke. Ya, terima kasih Bu Kiki sudah menjadi coach saya dalam role play ini. Kemudian saya ingin menanyakan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau dari sudut pandangnya Bu Kiki bagaimana? Kalau dari sudut pandang saya, Mr. Dewo sudah banyak mengatakan hal-hal dan sudah mengikuti alur tadi ya Pak ya, alur Tirta. Pak Dewo sudah mengikuti dan itu memang sudah mulai terstruktur. Kemarin kan masih pertanyaannya mungkin masih belum terstruktur, yang kali ini sudah terstruktur begitu Pak, dari awal, dari tujuan sampai dengan tadi ya langkah-langkahnya begitu. Jadi memang alurnya sudah sesuai yang dilakukan oleh Pak Dewo dengan alur Tirta. Oke, ada yang lain Bu? Itu yang sudah baik di situ. Oke. Kalau yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini kalau yang untuk sesuatu yang perlu ditingkatkan ini ada beberapa Mr. Dewo. Yang pertama ini tadi mungkin dari alur kita ini tadi Mr. Dewo memberikan penguatan kepada saya itu mungkin di beberapa hal gitu Mr. Dewo. Padahal saya berharapnya Mr. Dewo masih memberikan saya ruang untuk untuk menjawab dulu. Jadi tadi yang lebih menjawab atau mungkin berbicara lebih banyak mungkin Mr. Dewo sebagai coach gitu. Jadi tadi kan saya mungkin mengatakan hanya baik Pak begitu. Jadi banyak saya menggunakan kata itu. Jadi mungkin Mr. bisa memberikan saya waktu lagi untuk mungkin berpikir kira-kira apa sih jawaban yang ingin saya bisa gali begitu Mr. Dewo. Lalu yang kedua di sini Mr. Dewo pada praktek kali ini lebih banyak memberikan memberikan saran kepada saya dibandingkan saya mencari saran itu sendiri begitu. Jadi Mr. Dewo mengatakan perlu ada penyamaan persepsi ya, perlu ada observasi ya begitu. Jadi saya merasa Mr. Dewo memberikan ini seperti Mr. Dewo memberikan konseling kepada saya gitu Mr. Dewo. Jadi saya hanya bisa menjawabnya, oh baik Pak, saya akan lakukan gitu. Jadinya lebih ke situ sih Mr. Dewo. Jadinya saya merasa bahwa yang Mr. Dewo yang lebih dominan ketika melakukan praktek ini dibandingkan saya yang menjawab. Gitu sih Mr. Dewo. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Mr. Kemudian untuk yang ini, apa yang Bapak Ibu tetap lakukan untuk dalam kondisi kesadaran penuh masih sama seperti ini ya? Iya. Untuk berpikiran jernih dan tidak menunjukkan kepanikan begitu saat menanggapi cerita tentang coaching. Kemudian apa yang Bapak dan Ibu perlu untuk memperbaikinya, mungkin saya akan lebih memberikan. Jadi kalau ini sudah lebih terstruktur ya Bu Kiki ya? Iya, sudah.
Tapi malah terlalu banyak memberikan saran gitu ya? Iya, terlalu banyak Terlalu memberikan saran, iya. mungkin, terlalu banyak memberikan saran, jadi harus memberikan ruang lebih lagi Iya, bagi Kodi ya? iya untuk berpikir secara Untuk mandiri misal. oke, secara mandiri dan menemukan solusi, Iya, gitu ya? iya. Kemudian, untuk umpan baliknya apa tuh, Kiki? Kalau umpan baliknya itu tadi Mister, jadi memberikan ruang bagi Hmm, coach untuk lebih apa ya menggali sendiri apa yang perlu dia lakukan tanpa diberikan saran-saran Mister. tanpa perlu diberikan saran-sarannya. Iya. Lalu yang kedua mungkin apa namanya ini